Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pemirsa yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat serta mendapat lindungan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para pemirsa, pada video part 11 ini akan saya sajikan bedanya perasaan nih di unsur jiwa sama rasa jati. Bagi para pemain jiwa tentunya sudah bisa merasakan, karena kedua ini merupakan keadaan yang berbeda antara perasaan dan rasa jati. Berbeda yang bagaimana? Bagi para pemain ilmu jiwa dan sudah bermain jiwa, saya yakin pasti sudah bisa merasakan kedua alam itu. Kita bahas yang pertama, yaitu alam perasaan. Sesungguhnya alam perasaan ini masih berada di komponen manusia sejati yang kedua, yaitu di kejiwaan seseorang atau di badan jasmani halus. Perasaan ini sesungguhnya bisa ada dan bisa tidak ada. Sekarang kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana perasaan ini ada? Perasaan ini ada dalam unsur jiwa apabila angan-angan seseorang yang terdiri dari cipta nala pangerti ini dan nafsu seseorang atau nafsu manusia sejati yang terdiri dari 4, amarah, subhiyah, mutmainnah, Allah ini sedang bekerja, maka perasaan itu akan ada. Jadi dalam unsur jiwa halus ini, ya psikis ini atau psikis ini, perasaan ditulis ada karena angan-angan seorang dan nafsu seorang lagi bekerja, maka perasaan akan ada. Contoh, jika cipta seseorang lagi bekerja, menggambarkan sesuatu dalam angan-angannya, menginginkan sebuah cita-cita tentang dunia, apa saja silahkan. Otomatis nafsunya bergerak untuk mewujudkan cita-cita tadi. Untuk bergerak mewujudkan. Otomatis itu dikatakan angan-angan dan nafsu lagi bekerja. Pasti akan timbul perasaan. Contoh, jika yang diangan tidak tercapai walaupun semua nafsu sudah bergerak, pasti perasaannya adalah negatif, kecewa. Akan ada kan perasaan itu. Tetapi sebaliknya, kalau angan-angan tadi sudah mencipta tentang dunia dan nafsu-nafsu tadi bergerak untuk mewujudkannya, terwujud, maka perasaan itu kan ada, yaitu bahagia, senang, karena tercapai. Nah, disitulah peranan jiwa seseorang ini akan merasakan arti perasaan tadi, karena angan-angan dan nafsu seorang lagi bekerja. Dan sesungguhnya dikatakan perasaan tidak ada, jika keduanya ini tidak bekerja, manusia tidak akan punya perasaan apa-apa. Bukan dalam arti katakan secara umum, wah orang nggak punya perasaan, wah itu maksudnya terus dikatakan negatif ya. Ada baiknya dikatakan orang nggak punya perasaan kalau lagi angan-angan dan nafsu seorang itu nggak bekerja. Tuh ya. Jadi perasaan ini di dalam unsur jiwa ini mayoritas ada karena angan-angan manusia dan nafsu manusia lagi bekerja. Jadi para pemain jiwa pasti sudah bisa merasakan saat angan-angan dan nafsunya bekerja, maka
akan timbul menerima perasaannya atau menolak, senang atau kecewa. Tinggal tergantung apa endingnya. Kalau angan-angannya menginginkan sesuatu dan nafsunya bekerja terkabul, jelas perasaannya akan senang, positif. Tetapi kalau angan-angannya cipta nala pangertinya bekerja menginginkan sesuatu, tahu-tahu nafsunya bergerak tidak terkabulkan, tidak terwujud, pasti perasaannya akan kecewa, negatif. Itulah yang dinamakan perasaan. Unsur yang pertama bisa dirasakan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Beda dengan ini sekarang kita menuju ke alam rasa jati. Ini suatu alam yang berbeda dengan alam perasaan di sini. Ini bisa dirasakan sekali kecewa atau senangnya ini. Tapi kok di sini sudah tidak ada lagi. Di alam rasa jati itu alam yang sudah hening. Rasa kecewa tidak ada, rasa senang nggak ada, rasa yang luas di sini. Jadi sudah tidak tergantung lagi dengan keberhasilan seseorang atau kecewaan seseorang, kegagalan seseorang. Di sini tetap tenang. Alam rasa jati itu alam yang tenang. Sudah tidak tergantung lagi dengan geraknya perbuatan cipta nalar pangerti dan semua nafsu ini. Bedanya di situ. Jadi ini adalah alam yang tenang, alam yang sudah tidak bisa digambarkan dengan cerita apapun, kecuali si pelakunya sendiri yang bisa akan bercerita bagaimana rasanya menuju ke alam rasa jati ini. Karena menuju alam rasa jati ini adalah alam yang sudah jiwanya tadi sudah sesadar-sadarnya yang sejati, percayanya sadar, percayanya yang sejati, dan taatnya taat yang sejati. Lalu dipasrahkan sepenuhnya hanya kepada alam sejati, yaitu dari kekuasaan di Tripurusa ini, atau dalam spiritual lain Trimurti, ada Trinitas dan sebagainya. Jadi alam rasa jati ini adalah alam yang berbeda dengan alam perasaan ini. Di sini masih timbul senang, susah dan sebagainya. Kalau di sini sudah tidak ada lagi. Di alam rasa jati ini sudah nggak ada senang, nggak ada susah, sudah nggak bisa tergambarkan dengan kata-kata apapun. Tetapi kembali seperti yang saya ceritakan di video terdahulu, apabila jiwa seseorang akan masuk ke alam sejati ini, di alam rasa jati ini, disinilah ada 7 tabir yang harus disingkap, yaitu 7 tabir sebenarnya dari saudaranya jiwa itu sendiri, yaitu 3 di angan-angan, yaitu cipta nalar pangerti ini harus disingkap satu persatu semua, diheningkan, dan nafsu yang ada 4 jadi 7 ya, 3 dan 4 7 itu harus diheningkan semua, maka manusia bisa masuk ke alam sejati. Jadi tentunya sekarang para pemirsa sudah bisa membedakan secara kejiwaan alam perasaan dan alam rasa jati. Sangat jauh berbeda. Kalau di sini masih ada kecewa, senang, bahagia, dongkol, benci, dan sebagainya. Kalau di sini sudah tidak ada. Walaupun mengalami kegagalan, mengalami orang tidak nurut, kita sudah lost. Lost itu bukan masa bodoh, tapi sudah alamnya sudah alam rasa jati. Perasaan sudah lenyap hilang, sudah sunyi senyap atau sudah hening. Jadi kiranya itu saja. Semoga para pemirsa bisa memahami kedua alam tersebut, yaitu alam perasaan dan alam rasa jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.